Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Sehingga informasi begitu cepat beredar luas. Hanya dalam hitungan detik saja, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Perkembangan gadget yang pesat, harga semakin murah, internet juga yang semakin terjangkau, salah satu alasan kuat banyak masyarakat kita yang menggunakan media sosial sebagai aktivitas harian dalam mencari informasi. Melalui media sosial, ratusan sampai ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi sehingga menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena informasi kehidupan di dunia maya kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan fakta. Saat ini, pemberitaan bohong atau hoaks menjadi fokus perhatian, terutama di media online. Banjir informasi menyulitkan khalayak untuk menentukan informasi yang benar dengan informasi hoaks. Lebih jauh lagi, informasi hoaks ini menjadi bagian dari konflik, sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar, sedangkan lawannya menyampaikan informasi hoaks. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikkan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoaks juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoaks yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Melalui berbagai metode, masyarakat harus mengenal perihal dasar-dasar kecukupan informasi, konsekuensi-konsekuensi terkait persebaran informasi hoaks, dan bagaimana mengecek atau memverifikasi yang akan dikonsumsi. Sebagai generasi muda, diharapkan dapat cerdas memilih informasi yang diterimanya di media sosial. Mereka harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial. Selain itu, diharapkan dapat mempergunakan media dengan bijak. Apalagi dengan semakin berkembangnya informasi-informasi hoaks yang dapat menyesatkan pembacanya. Elemen-elemen literasi media menurut Silverberg 1995 diantaranya adalah 1. Kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. 2. Pemahaman akan proses komunikasi massa. 3. Pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. 4. Kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. 5. Mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media.
Menurut James Potter tahun 2011, 7 keterampilan atau kecakapan tersebut yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran kritis bermedia melalui literasi media adalah 1. Kemampuan analisis menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita kirim ke dalam elemen-elemen yang berarti. 2. Evaluasi, yaitu membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. 3. Pengelompokan atau grouping, yaitu menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. 4. Induksi, yaitu mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. 5. Deduksi, yaitu menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. 6. Sintesis, yaitu mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. 7. Abstracting, yaitu menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya. Oleh karena itu, dengan beberapa metode literasi media diharapkan masyarakat harus cerdas dalam menerima informasi dan dapat membedakan antara berita palsu dan benar. Dengan menganalisis berita terlebih dahulu, melalui literasi media kita dapat menilai akurasi dari suatu berita, apakah itu hoaks dengan membandingkan berbagai sumber berita lainnya, sehingga pengaruh-pengaruh negatif dari berita hoaks seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan lain-lain dapat terhindar.